Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Besar Al-Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya marilah kita selalu meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang selalu diingat dan disampaikan oleh baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap hari dan amalannya untuk selalu meningkatkan kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal soleh dan ibadah-ibadah yang dia hambahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang ada iman di dalam hatinya, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqati, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian diwafatkan oleh Allah kecuali kita dalam posisi atau benar-benar sebagai seorang muslim yang dirindukan oleh Allah dan penduduk langit. Yang kedua, tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam majelis ini, subuh ini, tidak hanya zikir kita, tetapi juga kita selalu mengingat dan mencintai sosok seseorang yang nanti akan memberikan syafaat dengan izin Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin, mengawali kajian taklim subuh ini, saya akan membacakan, nanti kita bahas tentang kaidah atau surah Al-Fatihah yang disebut dengan sab'u matani atau kandungan-kandungan surah Al-Fatihah. Tetapi sebelum membahas ini, insya Allah saya baca salah satu ayat yang sangat indah di Quran surah Ar-Ra'd ayat 23. Di dalam ayat tersebut ada firman Allah yang sangat menarik untuk kita pahami. Kata Allah, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Nanti ketika di surga, malaikat-malaikat itu semuanya masuk di setiap pintu-pintu surga, Bapak Ibu. Jadi surga itu banyak pintu-pintunya. Kemudian ketika masuk dan mereka melambaikan tangan dan berkata, salamun alaihim bima sabartum fa ni'mal uqbad dari.
Apa ungkapan malaikat sambil melambaikan tangan? Bagi kita nanti dan insya Allah semuanya akan dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan nanti dilambaikan tangan kepada kita mengucapkan apa ucapannya? Selamat ya kamu. Kenapa selamat? Karena kalian telah sabar mengarungi dunia ini dengan ragam ibadah. Dia ucapkan selamat karena hamba Allah itu telah banyak bekalnya di tengah ibadahnya, kadang-kadang dengan ragam ujian. Maka ucapan indah sabartum, subuh-subuh telah datang ke masjid, zuhur telah sholat juga, asar kemudian diingatkan lagi, maghribnya sholat lagi, isyaknya masya Allah, ditambah rangkaian ibadah lain, kesibukan lain, mengejar yang lain, tapi diisi dengan rangkaian ibadah. Kadang-kadang jumun, kadang-kadang ada rasa lain dan lain sebagainya. Tapi kata Allah, sabartum, kalian sabar. Nah sekarang malaikat memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semua nanti dapat ucapan itu. Amin ya Rabbal. Karena salam qaulan mir rabbir rahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tak ada manfaat anak dan harta kecuali hamba yang datang saat itu membawa hati yang selamat. Hati yang selamat yang bagaimana Ustaz? Yang nanti dijelaskan yang mendapatkan ihdina siratal mustaqim. Hati yang selamat yang mendapatkan petunjuk dari Allah, jalan yang lurus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mudah ini surah Al-Fatihah yang kita baca 17 kali sehari semalam. Kita meminta petunjuk. Kalau yang pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin, atau ayat satunya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lalu kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah hanya pujian, Engkau yang mengutari, Engkau yang mengatur, yang menyatakan seluruh ciptaan langit dan bumi, dan Engkau alam semesta yang mengawas kita. Ar-Rahman-Rahim, ya Allah, kalaulah tidak karena rahmat-Mu tak mungkin kami mendapatkan ampunan. Engkau yang memberikan rahmat, yang kasih dan sayang. Maliki Yaumiddin, ya Allah, tidak ada perlindungan nanti di hari kiamat yang disebutkan zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah goncang dengan kalimat dahsyat zilzal. Goncangnya bukan goncang biasa kayak gempa, tapi zilzal ini Bapak Ibu secara tafsir bumi seluruh apa yang ada di dalamnya, wa akhrajatil ardu, yang ringan bahkan paling berat pun dibongkar oleh Allah. Langit dibalik lagi. Manusia saat itu laksana kapas yang ditiup dari tangan, berhamburan. Yauma yafirru minhu ummi wa abi. Tadi tidak kenal kita, oh ini suami aku. Tak kenal lagi. Oh bahkan lagi kasih asi ke anak, tidak tahu lagi saat itu. Nah kita berlindung Maliki Yaumiddin, Engkau ya Allah yang memberikan perlindungan saat itu, yang menguasai hari kiamat. Sampai ke kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah dimulai dari sini pembahasannya. Apa artinya? Ya Allah, kepada Engkau kami beribadah, menyembah, dan kepada Engkau kami meminta pertolongan. Nah di sini intinya, Ibu, kita ini dalam rutinitas ibadah
bagi hamba Allah itu dalam kehidupannya, apapun yang kita lakukan, kalau ingin berpotensi untung di sisi Allah, beruntung dalam ukuran akhirat, kerjakan apapun profesi itu dengan iringan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu Ustaz? Tidak ada ajaran apapun kecuali Islam. Seluruh aktivitas kita bernilai doa. Bernilai doa. Ceklah. Kita bahkan beda-beda permintaannya dengan Allah. Masuk masjid itu beda. Masuk masjid itu beda doanya, masuk dan keluar. Dan caranya, adabnya beda. Betul tidak? Masuk masjid ada tuntunannya. Masuk rumah, baik itu rumahnya ada orangnya maupun rumahnya tak berpenghuni, ada tuntunannya. Semua aspek kehidupan ini diisi dengan doa. Bahkan dalam sholat sekalipun ada doanya, yang doa itu adalah suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu dilakukan, diilustrasikan, diaplikasikan, dijalankan dalam kehidupan kita, maka inilah makna Iyyaka na'budu. Ya Allah, kepada Engkau kami beribadah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Nabi Muhammad diangkat ke langit sampai Sidratul Muntaha, di langit yang ketujuh bertemu dengan Allah, mendapat titah sholat, dipanggil sampai ke sana. Isra dan Mi'rajnya bukan panggilan biasa, tapi bagaimana panggilannya? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abadihi lailan minal masjidil haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, tidak bawa embel-embel kenabian. Allah tidak berkata, boleh jadi firman Allah, Subhanalladzi asra bi rasulihi. Maha suci Allah yang telah mengangkat Rasulnya, boleh. Boleh juga Allah katakan Subhanalladzi asra bi Muhammadihi. Langsung maha suci Allah yang telah mengangkat Muhammadnya, boleh. Tapi di sini tidak disebut demikian. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengangkat hambanya. Abdun itu ibu bapak dari kata ibadah. Ibadah itu yang kita sebut 17 kali sehari semalam. Iyyaka na'budu, kepada Engkau kami beribadah. Artinya orang muslim itu yang beruntung di sisi Allah, yaitu orang yang mulai dari tidur sampai bangun tidur kembali aktivitasnya, maka dia isikan itu supaya beruntung, maka dia isikan dengan nilai-nilai ibadah, apapun profesi dalam kehidupannya. Apapun yang bagaimana Ustaz, makanya kita berdoa setelah itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kita berdoa, ya Allah, dalam ibadah aku, dalam perjalanan aku, ihdina. Apa itu ihdina? Ihdina itu ibu bapak, tunjukkan kami. Jadi bagaimana Ustaz maknanya ihdina? Kalau bisa kita sukses, berikan hidayah. Kalau bisa dalam sholat ada ihdina. Apa arti ihdina? Arahkan, ajarkan, tuntunkan. Masuk masjid ada ihdina. Kemudian lagi apapun aktivitasnya ada hidayah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalimat ihdina itu tidak main-main. Yang kita minta, ya Allah, tunjukkan kami. Beda ibu. Orang yang mendapatkan petunjuk dalam hatinya itu berbeda dengan orang-orang yang mungkin belum ada ihdinahnya. Dia ngaji, dia sholat, Allahu Akbar. Tapi kalau dia mendapat ihdinah dalam sholatnya benar-benar lillahi ta'ala, benar-benar ingin mendapatkan pahala di sisi Allah. Dalam ngajinya benar-benar dia renungi. Dalam hafalan Qur'annya bukan
bukan sampai ke tenggorokan saja, karena memang nanti ada yang sibuk menghafal Quran. Pada masa dulu ada orang yang membunuh Utsman bin Affan, menikam Umar bin Khattab. Mereka orang-orang maaf sekali yang hafalan Qurannya kuat, hebat, hafiz, orang-orang hebat, tapi masya Allah hafalannya Qurannya cuma sebatas tenggorokan karena tidak mendapatkan ihdinah tadi. Maka kita cari hidayah tadi, petunjuk. Enak kalau mendapat petunjuk, buka handphone saja, buka Facebook, tiba-tiba ada hal-hal yang mengganggu dalam pandangan, langsung dialihkan. Aplikasinya penuh dengan pahala. Membuka aplikasi Quran itu ihdinah, apapun aktivitasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus tadi, yang benar, sholatnya benar, ngajinya masya Allah benar-benar dia pahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia artikan ini maksudnya, diaplikasikan dalam kehidupan. Itulah yang dimaksud dengan ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kalau sudah penjelasan itu, ayo kita masuk ke kitabnya. Kajian taklim ini kita ambil hukum syariatnya. Siapa tahu kita dapat ilmu dari hukum-hukum syariatnya. Saya ada beberapa pertanyaan di sini, kita bacakan satu. Yang pertama, halil basmalah ayat minal Quran. Artinya, ibu bapak, apakah membaca basmalah itu merupakan ayat dari ayat suci Al-Quran? Nah, sering kan kalau ada imam sholat, dia tidak baca bismillah langsung di Fatihah. Pernah dengar apalagi di Saudi, di luar-luar sana yang Imam Malik langsung Allahu Akbar, dia langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Pernah dengar tidak? Tanpa bismillah. Nah, di sini kita bahas pertanyaannya, apakah basmalah itu merupakan ayat Al-Quran? Dijawab dalam tafsir Ayatul Ahkam yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sabuni, mufassir yang baru sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu itu wafat, mengarang kitab begitu banyak, salah satunya Sofwatul Tafasir dan juga kitab Tafsir Ayatul Ahkam 2 jilid. Jawabannya adalah ajma'al ulama ala anna al-basmalah fi surah An-Naml hiya juz'un min ayah fi qaulihi ta'ala innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka kesepakatan para ulama bahwa basmalah itu merupakan ayat. Ayat sesuai dengan firman Allah di Quran surah An-Naml di ayat yang ke-30. Kemudian adapun pendapat dari beberapa imam, baik Imam Syafi'i dan lain sebagainya, mereka memiliki dalil yang bermacam-macam. Di antaranya mereka mengatakan bahwa surah Al-Fatihah atau mazhab Imam Syafi'i innahu ayat. Syafi'i mengatakan itu ayat, jadi dibaca ayat. Adapun pendapat yang lain, laisat laha minal Fatihah. Ada juga basmalah di Quran surah Al-Fatihah itu bukan termasuk ayat. Maka jangan diperdebatkan. Kalau kita Imam Syafi'i itu termasuk ayat, maka dibacakan dalam bacaan Al-Fatihah setiap sholat membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik dalam keadaan sirrun maupun pelan yang tidak ada suara didengar sampai telinga, maupun dalam keadaan jahrun atau keras ucapannya yang itu makmum membacanya. Imam Syafi'i mengatakan itu adalah ayat. Nanti kalau ketemu ada imam sholat tanpa basmalah, boleh jadi dia pendapatnya adalah Imam Malik atau Imam Abu Hanifah atau Ahmad bin Hambal dan lain sebagainya. Jangan ini bid'ah, ini tidak. Ini ada berbagai macam pendapat kalangan yang boleh membaca basmalah di dalam Quran surah Al-Fatihah. Nah, dalilnya banyak.
Kalau dalil Imam Syafi'i kita baca mengatakan itu ayat, Ustaz mana dalilnya? Ini dalil diantaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini dari Abi Hurairah. Abu Hurairah ini gelar, nama aslinya Abdurrahman. Abu bapak Hurairah, bapak anak kucing. Hurron, anak kucing, dikasih gelar karena memang ketika selalu dalam taklim Abu Hurairah ini senang sekali dengan kucing, sehingga satu saat dia membawa baju jubahnya yang besar, tiba-tiba kucing itu keluarlah dari lengan bajunya. Sedang belajar taklim yang banyak sekali, maka jamaah melihat itu, dia katakan mulai saat itu digelarlah Abu Hurairah, bapaknya anak kucing. Aslinya Abdurrah. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, itu beda lagi gelar kan. Baik. Nah katanya annahu qala idza qara'tum alhamdulillahirabbil alamin, berkata Rasulullah dari Abu Hurairah, jika kalian membaca alhamdulillahirabbil alamin faqra'u, maka sertakan juga baca bismillahirrahmanirrahim. Ini dalilnya. Jadi kalau baca alhamdulillah, maka sertakan juga baca bismillahirrahmanirrahim. Baik, salah satu dalil. Kalau Maliki banyak juga, tapi kalau Imam Malik, ibu bapak, dia beranggapan bahwa membaca al-basmalah itu bukan ayat. Makanya kalau di Libya, di Mesir, bahkan di Saudi, dia tanpa bismillah, cuman ketika dia sebut itu litabarruk, cuma untuk mendapatkan keberkahan saja. Tapi itu bukan termasuk ayat. Makanya langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dan seterusnya. Kemudian ada hukum yang kedua. Ma huwa hukmu qira'atu al-basmalah fi shalah? Apa hukum membaca basmalah di dalam salat? Hukumnya apa sih kalau kita baca bismillah di dalam salat? Ikhtalafal fuqaha, ahli fikih, para orang-orang ahli fikih ini berbeda pendapat tentang kita membaca basmalah di dalam salat. Pendapat pertama dari Imam Malik bahwa, ini Imam Malik, dia membaca basmalah ila man'i qira'atiha fi shalah maktubah jahran au kanat sirran. Kalau Imam Malik dilarang, membaca Al-Fatihah di dalam sholat baik dengan suara keras maupun dengan suara pelan. Itu pendapat Imam Malik. Makanya mereka tidak baca ini, apalagi di nada-nada. Nah kalau kita mazhab apa di Indonesia ini? Imam Syafi'i. Kalau bapak mendengar ada yang nggak baca bismillah, jangan disalahkan. Karena memang Imam Malik melarang mutlak membaca basmalah di dalam sholat, baik dalam keadaan pelan maupun dalam keadaan keras. Nah, adapun pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, yaqra'uhal musalli wujuban. Orang sholat membaca basmalah wajib. Wajib. Kalau wajib dibaca dapat pahala, ditinggal mendapat dosa. Nah jadi jangan ditinggal. Walaupun makmumnya itu yang tidak baca basmalah, kita yang Imam Syafi'i bacakan wajib. Jadi Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, itu Imam Syafi'i. Kita ini mazhabnya Imam Syafi'i. Baik. Mereka juga punya dalil yang mereka argumenkan, dan jangan juga ini menjadi perdebatan, dan ulama pun berdebat dengan ilmu-ilmunya. Yang ketiga, ini pertanyaan hukum syariat terakhir. Hal tajibu qira'atul Fatihah fi shalah. Kalau tadi basmalah, sekarang Fatihahnya, apakah wajib membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat? Nah, ini ada beda pendapat lagi. Kalau Malik wa Syafi'i dan Ahmad, anna qira'atul Fatihah syartun li sihhatis shalah. Kalau pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik
Imam Ahmad, maka tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau imamnya membaca Al-Fatihah, makmumnya juga membaca Al-Fatihah. Imamnya suaranya keras, selesai waladhdallin, amin. Kemudian makmumnya sama, dia membaca juga dalam hatinya surah Al-Fatihah, wajib tidak sah sholatnya. Tapi ada beberapa ulama juga mengatakan kalau imamnya suaranya keras membaca Al-Fatihah seperti sholat maghrib, sholat isya dengan suara lantang, maka cukup makmumnya ini Abu Hanifah tidak lagi membaca Al-Fatihah, mendengar saja apa yang dibacakan oleh imam. Tapi kita ini mutlak tiga mazhab, Imam Malik, Syafi'i dan juga Ahmad, dia berkatakan mutlak wajib kita tidak sah sholat kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang terakhir, hal yaqra'ul ma'mum khalfal imam. Apakah kita sebagai makmum membaca juga surah Al-Fatihah? Kalau sekiranya imam ini menyebut surah Al-Fatihah dengan suara keras seperti sholat subuh tadi, sholat isya atau sholat maghrib, apakah makmum juga membacakan juga surah Al-Fatihah? Baik, dijawab oleh Imam Syafi'i dan Ahmad, ila wujubil qiraatil Fatihah khalfal imam, maka wajib walaupun si imam tadi membaca Al-Fatihah. Syafi'i dan Imam Ahmad wajib kita baca dulu. Jadi kalau selesai imam membaca waladhdallin, amin, setelah amin kita sebagai makmum dalam hati baca dulu, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama, wajib membaca Al-Fatihah. Tapi ada pendapat Abu Hanifah, ini Imam Abu Hanifah tidak membaca lagi. La yaqra'a khalfal imam, dia tidak baca di belakang imam, maupun dia dalam keadaan pelan suaranya maupun dalam keadaan keras suaranya. Ini cuma satu-satunya Imam Abu Hanifah yang tidak membolehkan membaca surah Al-Fatihah di belakang imam atau makmum. Maka saya waktu sholat di luar kaget Pak, diam, sholat maghrib tak ada suara, kayak sholat zuhur lah. Saya bilang ini maghrib padahal. Ternyata mereka orang-orang yang tan itu, Uzbekistan, Tajikistan, Pakistan, itu mereka rata-rata bagian teluk mazhabnya adalah Imam Abu Hanifah. Maka dia tidak membaca basmalah baik dalam keadaan pelan maupun dalam keadaan keras. Dan Al-Fatihah pun sama, belakang imamnya tidak baca lagi. Selesai, langsung alhamdulillah, tidak baca, langsung ikuti saja imam. Maka dari berbagai macam perbedaan pendapat, maka jangan mudah menyala atau menyudutkan dan lain sebagainya. Kita telaah dan pahami, mudah-mudahan menjadi ladang ilmu kita sebagai pondasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat kajian subuh kita pada kesempatan kali ini. Selain kita renungkan hakikat Al-Fatihah itu, bacakan karena ini wajib 17 kali sehari, semalam disebut. Pelajari, bacakan ayat-ayat, huruf-huruf panjang pendek dan lain sebagainya. Karena ini diantara surah Ummul Kitab, ibunya kitab, syifa. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau bagus baca Al-Fatihah menyembuhkan anak yang demam bahkan lain-lain disebut dengan obat. Baca, minumnya, makanannya dengan surah Al-Fatihah, salah satu ruqyah syifa, obat untuk orang-orang yang sakit dalam tafsir Ibnu Katsir. Saya kira itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kepada Allah kita banyak beristighfar, kepada Nabi Muhammad kita berbanyak salawat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'. Ya Allah, anugerahkan kami
ilmu yang bermanfaat kepada kami, warzuqan thayyibah, dan anugerahkan kami rezeki yang halal lagi baik, dan juga ya Allah berikanlah dan anugerahkan kepada kami amalan mutakabbalan, amal-amal kami diterima di sisi-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.